Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhina mu'allimina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil mutawahhidi bina'udil kamal. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi alladhi ikhlasat lahumul a'mal wa safatuhumul ahwal. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Senang hadirin jamaah majelis taklim malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 24 ya. 24 di bagian tengah itu. Halaman 24 masih melanjutkan pembahasan tentang makom, ya, bisa dikatakan disebut dengan makom tajrid, seorang yang memang sudah bersama Allah saja dan sudah terputus dari hukum kausalitas, jadi hanya bergantung hanya kepada Allah saja. Dia mendapatkan rizki, mendapatkan ma'isyah itu hanya karena Allah, bukan karena bekerja. Orang-orang yang tajrid ini orang-orang yang tauhidnya benar-benar sudah murni. Ada dua adab kemarin. Yang pertama, adab yang pertama sebagai orang yang tajrid, kalaupun harus mengambil atau menerima pemberian, maka dia harus melihat bahwa yang memberikan Allah, yang memberikan bukan orang, karena orang ini hanya sebagai perantara. Nah, kemudian dibagi kemarin orang-orang yang dalam makom tajrid ini, ada yang memang dalam perjalanan dan dia menuju dari satu tempat ke tempat lain. Adab-adabnya itu tidak boleh azam atau tekadnya ini tidak boleh melampaui apa yang memang sejak awal sudah dia tetapkan. Kemudian untuk orang-orang yang duduk atau orang-orang yang memang tidak dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, adabnya ya dia hanya menunggu saja. Adabnya hanya menunggu, hanya zikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan bahwa seluruh alam, bahwa seluruh semesta itu justru disediakan dan diciptakan oleh Allah untuk dia. Nah, di bagian penutup ini pembicaraan atau penjelasan yang dikutip oleh syarih, dikutip oleh Syekh Ibn Abbad An-Nafazi, dikutip dari seorang ulama yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Mahdawi kemarin. Nah, ini menutup pembicaraan atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadza ma aradna dzikrahu min kalami hadzal imam. Ini adalah sesuatu yang kami kehendaki menyebutkannya. Min kalami hadzal imam, dari ucapan imam ini, Imam Abdurrahman Al-Mahdawi. Wa huwa indi min alfasil kalami, dan ucapan ini menurutku termasuk ucapan yang paling indah. Al-muqarribi ghayatul marami, akan mendekatkan ghayatul marami, puncak tujuan. Lima tadammanahu minal ma'anil badi'ati, karena sesuatu yang dia kandung akannya minal ma'anil badi'ati, yaitu makna-makna yang sangat indah. Wal anfasil rafi'ati, dan juga jiwa atau spirit yang sangat luhur. Walima fihi min tajrid tauhid, dan karena sesuatu yang terdapat di dalamnya yaitu tajridnya tauhid atau murninya tauhid. Murninya tauhid. Wal adabil mardiyati, dan adab yang diridhoi ma'al abidi, untuk atau beserta para hamba. Fahuwa jadirun ayyuktaba wa yursama, dan kalam ucapan ini layak ditulis sama, dan juga sama ditulis juga. Wa yakmulu bihil ghoradu, dan bisa sempurna sebab
hadal kalam al-gharadul ladzi taqaddama, tujuan yang sudah lalu. Wallahu taala alam, dan Allah taala itu a'lamu, maha mengetahui. Dengan harapan mengutip perkataan dari Syekh Abdurrahman Al-Mahdawi ini, bagaimana adab-adab sebagai orang yang tajrid atau orang yang memang tidak bekerja lagi, ini sangat penting untuk orang-orang yang dalam makom tajrid, karena memang di sana ada kemurnian tauhid, benar-benar tidak mengharapkan dan tidak menggantungkan apapun kecuali kepada Allah. Selain itu juga ada adab yang diridhoi atau adab yang sangat layak untuk para hamba. Nah, kemudian ini syarat yang pertama, ini masih syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama secara garis besar ini bisa dikatakan orang yang dalam makom tajrid dia sudah tidak bekerja. Kalaupun dia berusaha untuk tetap kerja, tapi kerjaan yang ninggalin dia, bukan dia yang resign, tapi kerjaannya resign. Ogah gua pindah aja kata kerjaannya. Jadi kerjaannya udah ogah sama dia, maka dia sudah memang Allah takdirkan di makom ini, makom tajrid ini. Maka adab yang pertama kemarin, hendaklah melihat bahwa yang memberi itu Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, silakan ambil pemberian itu. Kalau belum, kalau masih melihat bahwa yang memberi adalah manusia, yang memberi si fulan, yang memberi adalah si anu, masih melihat itu, maka jangan, nggak boleh diambil. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua atau syarat yang kedua, wa hukmu syartitani, dan hukum syarat yang kedua, alla ya'khudha illa ma yuwafiqul ilma, kecuali sesuatu yang memang cocok al ilma, mencocoki akan al ilma, akan ilmunya. Wa hadza syartun lazimun lil mutajarridi aidon, dan ini adalah syarat yang lazim, yang seharusnya lil mutajarridi aidon, untuk orang yang makom tajrid juga. Selain memandang, melihat bahwa yang memberikan hanya Allah, kemudian yang kedua harus disesuaikan dengan ilmu, maksudnya syariat, harus disesuaikan dengan syariat, cara-cara yang diambil ini harus sesuatu yang halal, nggak boleh yang haram. Caranya, kalau tahu caranya juga, kalau tahu caranya, cara mendapatkannya, ini juga harus sesuatu yang cara mendapatkannya halal. Tidak boleh kalau diduga kuat bahwa yang memberikan ini memang orang yang bergelut dengan keharaman, ini nggak boleh diterima. Ini batasan-batasan syariat yang disebut dengan ilmu di sini, maksudnya ilmu syariat. Orang yang memang kebanyakan hasil dari penghidupan dia itu dari barang yang haram, dan kita tahu itu kebanyakan dari hasil penghidupan dia adalah barang yang haram, maka kita haram menerimanya, nggak boleh. Dia sebenarnya sih dagang bakwan, gorengan, ya gorengannya paling 1 nampan, cuma di belakangnya bufet isinya minuman keras semua. Gorengannya cuma 1 nampan doang, cuma di bufet ya ada AO tahu siapa tuh loh? Nggak tahu ya. Ada Manson, ada whisky, topi miring, macam-macam semua, yang pokoknya banyak dah. Jadi itu bakwan cuma nyaru doang, pura-pura. Nah, kalau tahu mayoritas atau kebanyakan golibnya dari maisha dia, dari penghidupan dia adalah yang haram, maka secara syariat kita haram menerimanya. Lain hal kalau memang kita belum ada qarinah atau belum ada dalil yang kuat. Baru kata orang doang, gimana nggak ada kerjaannya misalnya, ya kerjanya begitu dah, ini begitu nggak jelas. Nah, belum ada qarinah atau belum ada dalil yang kuat bahwa itu haram, ini masih boleh diterima. Walaupun kalau yang hati-hati tetap nggak boleh diterima. Ini yang dimaksud dengan mayuafikul ilma. Yang dalam makom tajrid, orang yang memang sudah terputus dari sebab akibat, dia bisa makan sebabnya kerja, dia bisa dapat rezeki sebabnya usaha, dia bisa dapat maisha atau penghidupan sebabnya dagang, itu namanya makom asbab. Tapi dia udah nggak begitu, terputus dari semua sebab, namanya tajrid. Maka syarat yang kedua, dia harus memperhatikan sesuatu yang memang dia terima itu harus sesuatu yang halal,
secara syariat. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu, wa yang bagi dan seyogianya liman la ma'luma indahu, untuk orang yang tidak ada ilmu indahu di sisinya, tidak ada pengetahuan di sisinya, minal asbabi dari sebab-sebab, seyogianya yatawarra'a fi akhliha, dia wara itu wirai, hati-hati, fi akhliha dalam mengambilnya, fi akhliha dalam mengambil asbab, fi akhliha dalam mengambil asbab, wa yatakhayyaru al-mu'tiya laha kama yatakhayyaru ahlul makasibi fil iktisab. Wa yatakhayyaru, dan adalah dia memilih al-mu'tiya, orang yang memberikan laha kepada asbab, kama yatakhayyaru ahlul makasibi, sebagaimana milih ahlul makasibi, pemilik pekerjaan, fil iktisabi, dalam pekerjaan-pekerjaannya. Lianna Allah ta'ala fi kulli syai'in, lianna lillahi ta'ala, karena itu milik Allah ta'ala, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, hukman, ada hukum atau ada ketentuan. Ada ketentuan. Wal qu'udu 'anil makasibi la yasqutu ahkamuha. Wal qu'udu 'anil makasibi, dan duduk tidak bekerja, jauh dari pekerjaan, maksudnya la yasqutu ahkamuha, tidak, la yusqitu ahkamaha, tidak bisa menggugurkan hukum-hukum atau ketetapan dari makasib. Wal qaidu 'anit talabi, dan orang yang duduk jauh dari mencari nafkah atau mencari maisha, la yusqitu, itu tidak bisa menggugurkan ahkamal matalibi, akan ketetapan atau hukum-hukum pencarian, mata pencarian. Oleh tarkal amali amalun, dan karena sesungguhnya tidak bekerja itu adalah bekerja. Yahtaju ila ilmin, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan ila ilmin, kepada ilmu. Walam takun siratul fuqara'i as-sadiqin, dan tidaklah ada sejarah orang-orang fakir yang benar. Benar artinya di sini dalam kefakirannya, dia benar-benar hati-hati. Tidaklah ada perjalanan mereka ayyakhudhu, mereka mengambil min kulli ahadin, dari semua orang atau dari setiap orang, wala fi kulli waqtin, dan juga tidak dalam setiap saat waktu, wala yakhudhu dan tidaklah mereka mengambil kullama yu'tauna, segala sesuatu yang mereka diberikannya, mimma yazidu ala kifayatihim, dari sesuatu yang tambah pama ala kifayatihim, atas kecukupannya, illa ayyakunu mimman yukhrijunahu, kecuali dia fuqara, tadi fuqara sodikin, kecuali dia sodikin itu mimman yukhrijunahu, termasuk orang yukhrijunahu yang mengeluarkan, siapa man, mengeluarkan akan mayazidu bila ghairihim, kepada selainnya. Syekh Abu Thalib Al-Makki berpesan seperti ini. Orang yang tidak tahu atau orang yang tidak punya lagi pengetahuan untuk mencari mata pencarian lah, sebutnya seperti gitu. Dia tidak tahu lagi cara untuk mencari mata pencarian atau usaha. Udah benar-benar terputus dari semua itu, maka hendaklah dia hati-hati dalam menerima dan harus memilih siapa yang memberikannya. Dia harus lihat-lihat, teliti siapa yang memberi kepada dia, siapa yang ngasih sedekah kepada dia. Yang memberikannya ini harus benar-benar diteliti. Ya sama, orang juga kan kalau kerja kan pilih-pilih. Orang kalau kerja pilih-pilih, kalau kira-kira bisa jadi lurah, kenapa jadi PPSU? Kalau kira-kira bisa jadi ini menteri, ya kenapa harus jadi eselon misalnya? Kan pilih-pilih juga. Begitu juga orang yang istilahnya nganggur lah. Orang yang nganggur, tidak bekerja karena tadi makomnya sudah tajrid, sudah terputus dia dari segala macam pekerjaan. Ini juga meskipun dalam keadaan dia nganggur, tetap yang namanya nganggur itu berarti tidak menggugurkan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan syariat. Enggak. Orang nganggur tetap terikat terhadap hukum syariat. Artinya saat dia menerima pemberian, maka pemberian itu juga harus dia teliti. Yang pertama, yang memberikan ini tidak semua orang. Yang memberikan ini tidak diterima dari semua orang. Pasti dia milih-milih. La ayyakhudhu min kulli, la lan takun ayyakhudhu min kulli ahadin. Mereka orang-orang fakir yang sesungguhnya
Jadi ini dua makom, tajrid juga, fakir juga. Mereka tidak mengambil dari setiap orang, pasti mereka pilih. Nggak semua yang diberikan kepada dia diambil. Kemudian yang kedua, dia juga nggak setiap waktu ngambil. Jadi nggak mumpung ada nih, mumpung ada santunan diambil, mumpung ada santunan jomblo, mumpung ada santunan. Emang ada yang jomblo apa? Mungkin masih ada ini ya, ada sumbangan, mumpung. Jadi setiap waktu ada momentum diambil, itu enggak. Orang-orang fakir yang shodiqin, orang-orang fakir yang dalam kefakirannya ini dia benar-benar berpegang pada Allah, bersandar pada Allah, ini enggak setiap saat terus menerima pemberian, enggak. Dia pilih-pilih tetap. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak mengambil kecuali sesuatu yang memang untuk keperluan dia. Jadi secukupnya, ala kifayatim, secukupnya. Nggak mungkin berlebih. Pura-pura miskin terus dia minta-minta atau dia menerima gitu. Padahal itu udah lebih dari cukup. Tahu-tahu di tempat lain ya dia bisa bangun rumah. Ini berarti sudah melebihi kecukupan atau keperluan dia. Ini nggak boleh. Orang-orang fakir, al-fuqara as-shadiqin tadi sebenarnya. Orang-orang fakir yang dalam kefakirannya dia benar-benar berpegang atau bersandar hanya kepada Allah, ini tidak akan menumpuk kekayaan. Dia ngambil sepuluhnya aja. Kalaupun dia harus ngambil dari lebih dari apa yang sebenarnya sudah cukup untuk dia, ini biasanya buat dikasih lagi. Ini yang dimaksud tadi, illa yakunu mimman yukhrijunahu. Jadi memang dia udah cukup, tapi tetap dia terima kalau ada orang yang memberi. Tetap dia terima. Kenapa? Karena itu bakal dia kasih lagi. Kan saya pernah cerita dulu, guru-guru tuh seperti itu. Guru-guru sebenarnya udah cukup ada, tapi begitu ada muridnya ngasih, diterima. Tapi bukan buat dia, buat muridnya lagi. Ada guru, ada murid yang pertama dia ngasih singkong. Padahal di rumahnya itu ada banyak. Ya ada kambing, ya ada ayam, macam-macam. Murid yang pertama ngasih singkong. Kemudian ya buat tukeran singkong, begitu pulang, Bu, ada apaan? Tinggal kambing doang. Bawa ada kambing. Ini kambing, bawa singkong. Pulang muridnya bawa kambing. Nah besokannya dia ketemu temennya ceritain, wah lu kambing. Kalau nggak kambing, kalau lu aja bawa singkong kambing dapatnya, gue bawa sapi dah. Bawain sapi saudara. Kasih. Terima sama guru mah nggak pernah nolak. Bawain sapi tuh. Mau Bu, ada apa Bu? Tinggal singkong doang. Singkong yang kemarin, singkong temennya. Akhirnya ditampung aja, namanya guru nggak mau nolak pemberian muridnya. Tinggal singkong doang Pak. Oh ya udah, bawa sini Bu. Pulang pamit. Ini bawa ya, buat di rumah ya, buat ngopi-ngopi. Bawa sapi dapat singkong. Yang singkong, bawa singkong dapat kambing. Karena memang diterima, boleh di lebih dari sekedar keperluannya dia. Padahal dia udah benar-benar cukup, tapi diterima. Itu diperbolehkan jika dia memang termasuk orang-orang yang nanti akan mendistribusikannya lagi, dikasih lagi, dibagi-bagi lagi. Ada memang orang-orang fakir yang seperti itu. Jadi dia makomnya tajrid, kayak guru-guru itu kan memang guru-guru ini ya, guru-guru kiai-kiai ini sepuh, kiai-kiai kampung yang memang udah gak ada kerjaannya. Guru yang saya maksud bukan guru sertifikasi, bukan. Ini guru yang benar-benar guru, udah nggak ada kerjaannya tuh. Memang kadang kalau kita datang diterima aja, terima kemudian dikasih lagi, diberikan. Ada dua keutamaan sekaligus. Pertama, di makom tajridnya, beliau ini di makom tajridnya sudah nggak kerja, memang pekerjaan juga udah nggak ada yang layak buat dia, dan dia juga nggak bakal diterima kalau ngelamar, udah benar-benar pergi itu kerjaan dari dia. Itu keutamaan yang pertama. Tauhidnya udah benar-benar murni, karena dia hanya bergantung kepada Allah saja. Catatannya tadi, tauhid bisa benar-benar murni kalau saat menerima dia hanya melihat Allah di situ, nggak melihat si anu yang ngasih. Karenanya
beliau-beliau ini, guru-guru ini biasanya nggak ngeliat murid mau bawa singkong kayak mau bawa sapi sama aja disamain sama dia, karena dia nggak melihat pemberiannya, tapi dia melihat bahwa Allah yang memberikan itu. Kemudian yang kedua keutamaannya, orang-orang yang dalam keadaan fakir seperti ini, dia tidak punya pekerjaan, dia memang sudah Allah tetapkan dalam makom fakir, menjaga adab-adabnya, nggak pernah minta kecuali untuk sekedar kebutuhannya saja, kemudian nggak pernah menimbun. Orang-orang fakir yang seperti ini bisa kasih syafaat, saudara. Nanti kata Rasulullah SAW, nanti orang-orang fakir itu dikumpulkan. Kata Allah kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, adnu ilayya, dekatkan kepadaku auliyai, kekasih-kasihku. Dekatkan kepadaku kasih-kasihku, kata Allah. Malaikat tanya, siapa kasih-kasihmu itu ya Allah? Apakah para nabi? Bukan. Apakah para rasul? Bukan. Kekasih-kasihku adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sesungguhnya aku menjadikan mereka fakir, menjadikan mereka miskin, itu bukan karena aku benci kepada mereka, tapi karena aku cinta kepada mereka. Dikumpulkan akhirnya orang-orang fakir itu. Kemudian Allah bilang kepada orang-orang fakir ini, kalian silahkan periksa barisan. Lihat kumpulan orang-orang itu di padang mahsyar. Lihat kumpulan orang-orang itu, periksa. Di situ jika ada orang yang dulu pernah berbuat baik kepada kalian, silakan tarik tangannya dan kalian bisa memberikan syafaat untuk mereka. Nyari itu saudara orang fakir. Nyari, loh, ini saudara saya. Oh, iya, siapa? Emang sampean siapa? Dulu saya pernah dikasih sarung sama Ustaz. Oh iya ya, ayo itu saya, ditolongin sama orang fakir. Jadi mereka punya syafaat dan bisa nolong orang-orang yang memberikan sedekah pada dia. Itu fakir yang sesungguhnya, fakir yang memang hanya bergantung kepada Allah. Kalaupun dia minta atau dia menengadahkan tangannya, ini memang untuk keperluannya saja, gak pernah menimbun untuk kekayaannya. Dia Allah memberikan syafaat, karena syafaat itu banyak. Syafaat dari para nabi, syafaat dari para aulia, orang-orang soleh, syafaat dari malaikat juga ada. Malaikat bisa memberikan syafaat juga. Termasuk syafaat dari ulama, orang-orang alim juga bisa memberikan syafaat. Nah, kita ngaji kayak begini ini kan namanya mu'allif ya. Mu'allif kan orang-orang alim, ulama semua. Jadi kalau ngaji kita bawa kitab, paling enggak mu'allifnya tahu kalau kita baca kitabnya. Insya Allah nanti bisa kasih syafaat kita. Amin ya Pak? Amin aja diajarin. Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Ghazali yang bacaannya Bidayatul Hidayah atau Ihya misalnya, Imam Ibnu Malik, siapa lagi? Said Habib Hussein bin Thohir Sulamut Taufik, kemudian Syekh Salim bin Sumer, Safinah musim banjir kan ya, kitabnya Safinah mesti perahu. Syekh Salim bin Sumer itu mu'alim itu semua orang alim. Nah, orang alim itu bisa memberikan syafaat juga. Kalau ngaji kayak begini, ini kita selain bicara tentang sanad, ini juga insya Allah bicara tentang syafaat. Kita bisa dapat syafaat dari ulama-ulama yang mengarang kitab ini. Amin. Wal qaidu, mana tadi? Intaha famuwafaqatul ilmi allati dzakaraha al-mu'allifu, dan kesesuaian atau kecocokan ilmu az-zahir, kecocokan ilmu zahir. Mana tadi? Kecocokan ilmu allati dzakaraha al-mu'allifu, yang menyebutkan akannya mu'allifu pengarang, yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah. Ala qisma ini itu ada dua macam.
muwafaqatil ilmi zahiri, kesesuaian ilmu zahir, wa muwafaqatil ilmi batini, dan kesesuaian ilmu batin. Amma muwafaqatul ilmi zahir, adapun kesesuaian ilmu zahir, fa bi an la ya'khudha illa min yadi balighin aqlin, maka dengan gambarannya dia tidak mengambil illa min yadi balighin aqlin, kecuali dari tangan seorang yang sudah balik dan berakal, taqiyyin, yang bertakwa. Maka jaa fil hadis, dan telah datang dalam hadis apa sabda beliau, la takul, janganlah engkau makan illa ta'ama taqiyyin, kecuali makanan orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amaka, dan tidak boleh makan ta'amaka, akan makananmu, illa taqiyyun, kecuali orang yang bertakwa. Fala ta'khudh, maka janganlah engkau mengambil min yadi zalimin, dari tangan orang yang zalim, wala amilin birriba, dan tidak dari pekerja riba, petugas riba, wala jahilin bima yahillu wa yahrumu, bima yuhallu wa yuharramu, dengan sesuatu yang dihalalkan. Orang yang tahu, orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan. Min wujuhil makasibi, dari arah-arah pekerjaan. Wala takhudh min yadi sabiyyin, dan janganlah engkau mengambil dari tangan anak kecil. Wala abdin ghairi ma'dzunin lahu, dan juga tidak dari hamba yang belum diberikan izin untuknya. Wala ma'tuhin, dan juga tidak dari orang yang merusak. Wa ma muwafaqatul ilmi batin, adapun kesesuaian dengan ilmu batin, fa bi an la ya'khudha, yaitu dengan tidak mengambil seseorang si fakir, illa ma kana ala wajhil rifqi, kecuali sesuatu yang ada atas alasan belas kasih, wal maunati, dan pertolongan. Fala ya'khudh, maka dia tidak boleh mengambil illa ma huwa muftaqirun ilaih, kecuali sesuatu yang dia butuh kepadanya, fil hali, dalam saat itu juga. Walagina lahu anhu, dan tidak ada kecukupan untuknya anhu, dari sesuatu tadi, dari ma. Min daruriyatihi, yakni kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluannya, wa hajatih, dan hajatnya, min ghairi israfin wala iqtarin, dengan tanpa berlebihan dan juga dengan tanpa berlebihan tapi pelit. Jadi israf itu mubazir atau berlebihan. Jadi apa mubazir ya? Boros, israf itu. Nah kalau iktar, koret, tahu koret? ngirit banget. Wah, mendit. Wala ba'sa ayyakhudha ma yazidu ala dzalika, dan tidak apa-apa dia mengambil sesuatu yang lebih dari itu semua, bian kana fi khuluqihi sakhaun, dengan catatan jika ada dalam akhlaknya dia sakhaun, perilaku dermawan, wa badlun, dan juga berkorban atau pengorbanan, wa itharun, dan juga ithar, memenangkan ithar itu, wa takhalluqun, dan juga wa takhallaqu juga bisa, wa takhallaqu, dan dia berakhlak bimahasinil akhlaki, dengan akhlak-akhlak yang bagus. La liyatawassala bihi ila haddin ajilin, bukan untuk sampai orang tadi bihi dengan harta, dengan mayazidu ila haddin ajilin, kepada batas dunia. Ajil itu maksudnya segera, ya segera itu dunia. Minjahin au riasatin, dari pangkat ataupun kepemimpinan, al qabulin indan nasi, atau diterima disambut oleh manusia. Wala yakhudh ma yu'tahu, dan tidak boleh dia mengambil ma yu'tahu, sesuatu yang dia diberikannya, ala jihatil ibtila, untuk alasan menguji, wal ikhtibar, dan mencoba. Ammal ibtila, adapun menguji, fa ayyatiyahu qabla waqti, yaitu dengan cara mendatanginya, dia mendatangi qabla waqtihi, sebelum waktunya. Dia mendatangi akan mayazidu qabla waqtihi, sebelum waktunya, au zaidan, atau tambah ala hajatihi, atas hajatnya. Fa in akhadahu falyukhrijhu fi sirri,
Apabila dia tetap mengambilnya, maka hendaklah dia mengeluarkan bisri dalam kerahasiaan. Liya'mana bidzalika, supaya aman dia bidzalika dengan itu, min afatil idhari, dari celak atau dari cacatnya memamerkan izhar. Amal ikhtibaru, adapun ujian atau cobaan, bi fa'alla ya'khudha syai'an, bahwasannya dia tidak mengambil sesuatu qad nawa, yang sudah dia niatkan, tarkahu, akan meninggalkannya. Dia udah janji akan meninggalkannya atau nggak bakal mengambil, lillahi, karena Allah, min syahwatin, karena keinginannya, kana mubtalan biha, ada orang tersebut mubtalan biha, diuji dengannya, qad malakathu wasarrathu, dia benar-benar telah menguasainya, wasarrathu, dan dia, maksudnya ini syahwat telah menguasainya, wasarrathu, dan juga telah mengurungnya, amanathu al-qiyam, dan syahwat atau keinginan mencegahnya al-qiyamah bihuquqi rabbih, dari melaksanakan hak-hak Tuhannya, falyuwaffi, atau ya falyuwaffi, falyufi juga bisa, au falyufi bi'ahdillah, maka hendaklah dia menepati dengan janjinya Allah Ta'ala. Waliyalfa'adzalika, hendaklah dia menolak itu, an nafsi, dari dirinya, in khafa inhala azmihi, apabila dia takut, inhala azmihi, akan terurainya tekadnya, wa fasadi niyatihi, dan rusak niatnya. Fa illam yakhaf anda ala dzalika, apabila dia tidak takut akan itu, falyakhudhu, maka silakan ambillah, wal yukhrijhu ila ghairi, dan hendaklah dia mengeluarkan untuk orang lain, kepada orang lain. Wa hadza asyaddu syai'in 'ala nafsi, dan ini adalah sesuatu yang paling berat 'ala nafsi, atas dirinya atau hawa nafsu. Wa huwa min a'dhami darajati zuhdi, dan dia termasuk derajat zuhud yang paling agung. Wala ya'khudhu min mannanin, banyak ini. Wala ya'khudhu min mannanin, dan hendaklah dia tidak mengambil ya'khudh min mannanin, dari orang yang suka menyebut-nyebut. Wala tamnun, tastakthir, mannan itu orang yang suka menyebut pemberian. Wala fakhurin, dan juga tidak orang yang bangga. Wala mudhirin li'atiyatihi, dan juga tidak orang yang suka memamerkan, mengekspos pemberiannya. Wala ya'khudh mimman yuthqilu ala qalbihi qabulu atiyatihi, dan tidaklah dia mengambil dari seseorang yang berat hatinya. Apa yang berat? Qabulu atiyatihi, menerima pemberiannya. Titik, sampai di situ. Ini batasan-batasan ilmu batin dalam mengambil atau menerima sesuatu pemberian, maka harus sesuai dengan ilmu zahir. Ilmu zahir yang dimaksud di sini ilmu syariat. Contoh ilmu syariat di sini ya. Contohnya nih, yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini, kita kan tahu sobi, kemudian juga muflis, kemudian juga apa tuh yang safih, itu kan mahjur alih. Safih itu orang-orang idiot yang akalnya itu nggak genap. Anak kecil termasuk mahjur. Mahjur itu dia tidak boleh melakukan muamalah, nggak boleh melakukan tasarruf atau melakukan satu transaksi yang sifatnya maliyah, sifatnya harta, nggak boleh. Anak kecil dia termasuk. Maka secara syariat, orang tajrid, meskipun dia butuh atau fakir, kalau yang ngasih anak kecil dia nggak menerima. Kenapa? Tidak sesuai syariat. Khawatir dia nerima, ternyata anak kecil ini tidak sesuai atau tidak sepengetahuan orang tuanya. Ya, orang udah dikasih udah habis, barangnya udah habis semuanya, udah buat makan, tahu-tahu bapaknya nanyain, kan jadi yang dimakan sama dia sesuatu yang haram. Maka itu sesuai dengan syariat. Itu yang dimaksud harus sesuai atau cocok dengan syariat. Ini ilmu zahirnya. Meskipun dia butuh, sangat butuh pada makanan, tapi kalau yang memberikan itu tidak sesuai dengan syariat, seperti anak kecil, orang-orang yang memang terhalang mentasarrufkan hartanya, maka dia tidak akan mengambilnya. Atau contoh lain begini, dia mengambil dari orang yang jelas-jelas sebagai
pencatat atau sebagai admin. Admin apa? Admin judul. Dia tahu betul kalau dia itu kerjanya di situ, tahu betul. Ternyata mau kasih sedekah kepada dia, jangan diambil karena tidak sesuai dengan syariat, jelas itu. Atau orang yang memang jelas-jelas nggak pernah ngaji, dia nggak tahu mana halal mana haram. Kalau keadaannya seperti itu, yang ngasih dia orang yang memang nggak tahu halal haram, nggak pernah ngaji, jangan diterima. Ini jelas, dari sini jelas sekali bahwa fakir as-sadiqin, orang-orang fakir yang benar, orang-orang yang fakir yang memang hanya bersandar kepada Allah dan dia memang tahu bahwa Allah mentakdirkan dia di situ, dia akan benar-benar hati-hati, nggak asal nerima. Tahu ada nggak fakir yang begitu? Yang benar-benar pilih-pilih ini secara syariatnya. Ya, dia dikasih sama orang yang kaya banget, tapi kalau ternyata itu kayanya itu dari yang haram, enggak Pak, saya nggak mau. Bapak bandar judul kan? Saya tolak, saya nggak mau. Mendingan saya terima dari Ustadz Jamiah ya, tahuan meskipun nggak, tapi kalau dari bandar judul banyakan kan ya, banyakan. Tetap tolak sama dia, enggak, saya nggak mau terima Pak, Bapak ini bandar kok. Tuh fakir yang benar kayak begitu, dia harus menyesuaikan. Nah kita juga seperti itu, apalagi kita yang bukan fakir ya, amin nggak Pak? Kita kan orang ya kaya orang, bukan orang kaya. Kita juga harus hati-hati menerima pemberian, itu harus hati-hati, ditimbang secara syariat, harus benar-benar. Siapa yang memberikan, sumber hartanya dari mana, ini ilmu zahir. Nah ilmu batinnya boleh menerima kalau memang dia tahu bahwa pemberian yang dia terima ini berdasarkan belas kasih dan juga pertolongan orang yang memberi, boleh terima. Kalau dia melihat ini orang yang kasih memang pengen menolong, dan orang yang kasih ini memang dia atas dasar belas kasih pada dia, boleh diambil. Tidak boleh mengambil kecuali sesuatu yang dia butuhkan saat itu. Saat itu dia butuh untuk bayaran anaknya, ambil itu aja. Nggak terus nawar. Kontrakan belum Pak? Kontrakan. Orang dikasih buat bayaran SPP doang. SPP 370 nih buat bayaran sekolah ya. Kontrakan juga belum 700 Pak. Padahal kontrakan baru bayar kemarin. Jadi tinggal bulan depan kan ya gimana? Ntar ya. Ini nggak boleh, harus yang dibutuhkan saat itu fil hali, itu aja, nggak boleh yang lain. Kemudian nggak boleh berlebihan di sini dalam hal boros ya, berlebihan, dan juga nggak boleh pelit juga, artinya waktu ada kelebihan ya dia juga harus memberi. Kemudian orang yang dalam makam tajrid dan dia fakir, butuh pada pemberian orang, maka adalah dia tadi pilih-pilih, dan kalaupun dia mau mengumpulkan harta atau mau mengambil di atas batas kecukupannya, udah cukup tapi masih mau ngambil lagi, boleh, asal memang akhlaknya atau jiwanya adalah jiwa orang yang dermawan. Seperti contoh tadi, orang yang dermawan boleh dikasih sama orang, dia sebenarnya udah cukup, tapi dia terima karena dia tahu bahwa biasanya ada teman-temannya yang butuh, ada teman-temannya yang memang perlu dia kasih, jadi tetap diterima. Jadi orang fakir yang tajrid boleh menerima kelebihan, asalkan memang punya akhlak atau punya karakter bahwa dia memberi dan menolong teman-temannya yang sama-sama fakir. Bukan buat ini ya, bukan buat himbun. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu atau menerima sesuatu yang sifatnya ini justru jadi bala, justru jadi cobaan buat dia. Yang dimaksud menjadi bala di sini, dia mengambil sesuatu yang sebenarnya belum dia butuhkan. Dia menerima sesuatu yang sebenarnya belum dia butuhkan, atau dia menerima sesuatu yang belum waktunya untuk dia, belum waktu di mana dia sangat mendesak. Sebenarnya belum waktunya dia untuk menerima bantuan banyak
ya berupa bantuan ini, mau kasih bantuan saya terima, ada bantuannya apa ya, ini dah saya terima aja, namanya saya lagi mau yang itu Innova Hybrid. Padahal dia naik sepeda aja nggak bisa, atau rumahnya aja emang nggak masuk mobil, tapi dia mau terima, jangan, dengan tujuan entar ini bakal saya jual, dan kalau dijual kan saya jadi bisa beli rumah. Nggak boleh yang seperti itu, nggak akan seperti itu. Orang yang fakir, yang sodikin, nggak akan seperti itu. Dia tidak akan menerima karena dia tidak membutuhkan, saat itu tidak membutuhkan mobil seperti tadi. Kemudian kalau toh memang harus diambil, dan tadi rencana dia mau diuangkan, itu segera begitu dia ambil secukupnya, dibagiin yang lain. Di yang lainnya nggak disimpan tapi dibagiin kepada orang lain. Banyak syarat-syaratnya di sini. Karena kalau tidak seperti itu, maka justru dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sejak dulu itu sudah dia latih, yaitu melawan atau mengekang syahwat. Kalau begitu, dia berarti sudah mengalahkan latihan yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun dia sudah latih untuk mengekang syahwat, nggak pengen ini itu, hanya bersandar kepada Allah. Begitu disodorin Innova Hybrid, dia terima aja. Nah itu berarti dia kena bala atau kena ujian. Itu contoh-contoh yang harus dilakukan oleh seorang fakir yang dalam makom tajrid. Dan ini sulit. Dan ini tadi memberikan sesuatu yang berlebih, dia tetap menerima padahal udah cukup. Nah, kemudian dia berikan, ini sangat sulit, dan ini termasuk zuhud yang paling tinggi seperti ini. Di antaranya juga yang perlu diperhatikan, orang yang tajrid dalam makom fakir ini, atau bisa juga dibalik, orang fakir yang makomnya memang makom tajrid, ini tidak boleh menerima dari orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya, atau orang yang suka bangga-banggaan, atau orang yang suka pamerkannya. Kayak di TV-TV itu, ya di TV-TV, kalau jadi orang fakirnya, kita nggak boleh nerima. Kenapa? Soalnya diekspos, dikasih, ada timnya itu, ada kameramennya, ada timnya. Ya saya bangunin rumah baru. Ini kan buat muzhir hati-hati. Dia memunculkan atau memamerkan pemberiannya. Orang fakir yang sesungguhnya tidak akan menerima itu. Enggak, saya nggak menerima. Yang kayak begitu tidak akan diterima karena itu bertentangan dengan ilmu batinnya. Mungkin ilmu zahir ya halal, itu orang ketahuan kok, dia juga kerjanya nggak apa-apa, kerjanya bukan kerjaan yang haram, halal ilmu zahirnya, tapi ilmu batinnya bertentangan. Karena kita berarti menolong dia untuk riya. Kita menolong dia, bahkan bukan hanya menolong, kita menjerumuskan dia untuk riya, dan itu berkali-kali atau ya beberapa kali itu dia melakukan itu, nggak ada yang nolong, dan kita yang tahu nggak mau nolong. Nah kalau kita tetap menerima, itu berarti sama aja kita menjerumuskan dia ke perbuatan riya tadi, pamer tadi, bertentangan dengan ilmu batin. Kalau memang kita sayang pada orang yang memberikan ini, nah kita nggak nerima. Nah abang nggak menerima, kasihan abang, itu pahala abang nanti di sisi Allah nggak ada semuanya, kosong. Nah emang apa? Lah abang udah dapat kan dari ini YouTube, udah dapat ini royaltinya kan, dapat keuntungannya dari YouTube semuanya. Ya udah, iya, ntar di akhirat kalau ditanya, mana ya Allah saya pernah bangunin rumah, saya pernah bedah rumah ya namanya, saya pernah kasih ini kasih itu pada fakir miskin, tuh ada buktinya Allah, tuh buktinya di stasiun TV kan ada buktinya semua. Kamu dapat untung nggak dari YouTube? Iya dapat. Dapat untung nggak dari fans kamu? Dapat. Dapat untung nggak dari follower kamu? Dapat. Udah, itu semua pahalanya di dunia semua, di akhirat kosong. Tuh yang kayak gitu. Dan bukan cuma orang kaya, orang alim juga gitu saudara. Orang alim di dunia
dengan ilmunya atau dengan ngajinya dia pengen dapat balasan di dunia, ya paling enggak kalau orang alim mah DM sedikit mah kopi ya keluar. Atau orang mau ini, orang punya warung gitu ya, ya elok kan nggak suruh mampir, namanya guru akhirnya suruh mampir, terus apa aja dilayanin, orang juga cium tangan bolak-balik. Kalau pengennya seperti itu di dunia seperti itu, nanti di akhirat dia tanya sama malaikat, mana ini pahala ngaji saya mana? Kamu di dunia udah dapat kehormatan kan? Iya. Udah dapat banyak gratisan kan? Iya, banyak gratisan. Segala macam kamu dapat dari murid-murid kamu, dapat dari semua lah. Iya, udah dapat. Ya udah, itu habis semuanya di dunia. Karenanya sebenarnya pahala ibadah, sebenarnya ibadah yang kita lakukan, kalau tiba-tiba ada satu balasan baik, itu kita harus hati-hati. Itu berarti minus. Kita ambil sedekah nih, sedekah 1 juta, tahu-tahu ada yang balikin kepada kita 5 juta, itu sebenarnya minus. Di sana nggak utuh, nggak seperti seharusnya. Kalau 1 juta taruhlah 700 ya kan, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil ya kan, 700 tuh. 1 juta kali 700 juta ya. Kalau memang contoh ini aja sederhananya, kalau memang udah dibalikin di dunia 5 juta, berarti 700 juta kurang 5 juta berapa tuh? Di sono tinggal segitu. Nah nanti tambah lagi itu yang bentuknya cash, tambah lagi yang bentuknya bukan uang. Gara-gara nyumbang 1 juta, berarti duduknya dekat kiai, nanti berkatnya beda. Terus besok juga makannya, tempat makan juga beda. Kan tuh juga merupakan satu ini kebanggaan, merupakan satu ya tadi fakhur tadi kebanggaan. Itu dunia semua. Itu juga bisa bisa ngurangin juga. Jadi semuanya pahala kebaikan itu sebenarnya bisa berkurang. Ulama-ulama sufi itu sangat khawatir kalau dari ibadahnya kemudian muncul karomah atau muncul kemuliaan-kemuliaan itu. Khawatir kemuliaan-kemuliaan itu emang dia ngarap-ngarap, dan karena ngarap-ngarap itu bisa ngurangin apa yang seharusnya dia dapat di sisi Allah. Dijaga-jaga. Nah, fakir yang sesungguhnya tidak akan ngarap-ngarap karena tahu dia tahu secara batin ya, secara batin itu dia tahu bahwa itu bisa merusak pahala ibadahnya. Nah, wala takul illa ta'ama man yara annahu wadiyatun indahu. Dan tidak boleh wala takul, dan janganlah engkau memakan. Lewatan wala takul illa ta'aman man yara lakal fadlu. Dan janganlah engkau makan illa ta'ama man yara, kecuali makanan orang yang orang itu melihat laka untukmu al-fadla, keutamaan alaihi atasnya, fi aklihi, di dalam makanannya. Wala takul illa ta'ama man yara, dan janganlah engkau makan kecuali sesuatu yang orang itu melihat annahu, bahwa ta'am wadi'atun indahu adalah yang dititipkan di sisinya. Wala takul illa ta'ama zahidin, janganlah engkau memakan illa ta'ama zahidin, kecuali makanan orang yang zuhud. Liannahu yasurru biaklika, karena sesungguhnya orang yang zuhud itu akan senang biaklika dengan makanmu. Wala takul illa ta'aman yaraka sahibahu, dan janganlah engkau makan makanan yang sahib atau yang sahabatmu, yang ta'aman yaraka, yang melihat sahibuhu, pemilik makanannya, abdullah minat ta'ami, yang melihatmu itu lebih utama minat ta'ami, dari makanan. Ya, ini banyak nih rambu-rambunya nih. Sebagai orang fakir yang memang tajrid, janganlah dia mengambil makanan atau mengambil pemberian yang sebenarnya orang yang memberikan itu kasih tapi dengan berat hati, jangan.
Itu yang atas. Wala ya'khudh mimman yudhkiru ala qalbihi qabul. Janganlah menerima sesuatu sedangkan secara batin kita tahu ini orang ngasihnya kayak berat banget. Jangan. Bilang aja, enggak, saya tahu tinggal 1 batang. Jangan. Jangan diterima. Kalau kira-kira kita tahu berat nih kayaknya dia ngasih, nggak usah terima. Kemudian janganlah kita menerima atau makan makanan kecuali orang yang memberikan itu tahu bahwa kalau kita makan maka ada keutamaan dari hubungan itu. Maksudnya dari hubungan itu, ini kalau kita yang makan, yang namanya ustadz yang makan ya, ini kan ustadz semua ya, ini pasti senang. Nah kalau seperti itu maka boleh terima. Ada wali murid kemudian ngasih ke kantor, itu kan pasti dia senang kalau kuenya yang boleh dia bawa-bawain itu dimakan. Nah silakan, karena dia melihat bahwa makannya guru, bahwa guru yang ada di kantor kemudian nyicipin makanan yang dia bawa, itu adalah sebuah keutamaan buat dia. Kalau seperti itu silakan terima. Kalau enggak jangan. Itu sama yang pertama tadi, berat berarti jangan. Nah kemudian janganlah makan sesuatu yang memang orang si pemberinya ini adalah orang yang yakin bahwa itu sesuatu yang dititipkan kepada dia untuk kita. Misalnya kita orang fakirnya yang tajrid, ini pemberi makanan ini yakin bahwa ini memang titipan kepadaku dan akan diberikan untuk dia. Jadi harus yakin bahwa orang yang memberikan makanan itu adalah orang-orang yang benar-benar menerima titipan. Jadi dia sudah tidak merasa memiliki makanan itu, dia hanya dititipi oleh Allah saja untuk diberikan kepada kita. Jangan makan sesuatu kecuali dari orang yang zuhud, karena orang zuhud itu kan emang orang yang nggak doyan, nggak bakal berebut sama dunia. Orang yang zuhud dengan dunia berarti zuhud juga dengan makanan, artinya memang dia justru senang kalau makanannya nggak ada di dia. Beda, udah ketahuan kedemenannya, udah nggak zuhud ya. Kalau demen dah, kalau demen pasti udah nggak zuhud. Dia demen banget sama martabak telur, dan waktu itu udah nggak ada yang buka lagi tuangnya. Udah malam banget, udah tinggal itu doang. Nah dikasih buat kita atau dikasih pada seorang lah, pada si fakir. Si fakir ini menganggap bahwa ini sebenarnya kesukaan dia, dia ngasih terpaksa nih. Jangan diterima kalau begitu. Kecuali kalau dia tahu bahwa orang ini mah sama martabak telur, sama makan apa juga dia mah barber aja, sama makan apa juga dia mah kasih terus, nggak pernah sayang, maka boleh terima. Ini namanya orang zuhud, orang yang nggak pernah sayang kepada dunia, nggak pernah sayang kepada makanan, terus kasih, maka boleh terima. Tapi kalau orang yang udah ketahuan bahwa makanan itu pasti dipilihin, ya makanan pasti dicari-cari yang bagus, kira-kira apelnya yang cakep-cakep disimpan, yang rada bonyok dikasih ke orang, hal yang seperti itu. Kebetulan kita dapat yang cakep, jangan terima. Bapak salah kali ini, bilang aja gitu, salah kali Pak. Nah, kalau kita tahu sifatnya begitu, mungkin saya yang itu tuh kali, bukan yang ini. Oh iya benar-benar, emang lu yang bonyok lu mah, kudunya jangan ini. Harus seperti itu. Kemudian jangan makan sesuatu kecuali pemberinya menganggap bahwa kita lebih mulia daripada makanan. Nah, jadi dia benar-benar memuliakan kita. Ya kan repot kalau dia yang punya makanan ini menganggap bahwa makanannya lebih mulia daripada kita, diinjek-injek kita. Ya, ini makanan gua nih, mau lo? Akhirnya dikasih sisaan doang, karena dia ngerasa bahwa kita orang-orang tersisa dan makanan itu makanan sisa layak buat kita. Itu kan berarti dia lebih memuliakan makanan dibanding kita. Jangan diterima. Tapi kalau dia lebih memuliakan kita dibanding makanannya, silakan diterima. Nah kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang fakir yang tajrid, orang-orang yang memang butuh
tapi menyandarkan seluruh hutannya hanya pada Allah, nggak bergantung pada siapa-siapa. Mau jadi orang fakir? Bisa kasih syafaat Ustaz Sodik, bisa kasih syafaat nanti. Jadi yang mirip-mirip dengan para nabi, para ulama, bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dulu menolongnya. Waqat ruwiya annahu uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.